tidak ada isu apapun yang mencuat. Kalau setiap pembangunan kan pasti akan ada isu, apalagi merelokasi. Ya. Kalau berpikir sektoral mungkin kami iri ya. Untuk waktu pertama pembebasan lahan juga kami pas duduk di BPD juga tahu seluk-beluk awal sejarahnya gitu. Terkait dengan relokasi, pasti pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap mata pencaharian masyarakat yang hilang akibat lahannya jadi bendungan. Saya kira pada prinsipnya perhutani itu hanya pengelola. Surudug, halik ayam Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur Jabar. Wilujeng Sumping di podcast Mang Ono ngabadu, ngajak batur dulur gabung. Hayu gaskeun lur. Podcast kali ini Mang Ono ngabaduk on the spot di Kabupaten Kuningan. Telah hadir di tengah-tengah kita Bupati Kuningan Bapak Haji Acep Purnama, lalu Pak Beni ADM Perum Perhutani Wilayah Kuningan. Juga di sebelah kiri saya ada Pak Kades Kawung Sari, Pak Usto, Pak Usto, Wilujeng Sumping, Bapak-bapak di podcast Mang Ono ngabadu. Pak Bupati, Ya. Tadi kita baru berkunjung ke satu bendungan yang sangat indah. Tiba-tiba Pak Jokowi tanggal 31 Agustus 2021 meresmikan itu. Sebuah bendungan yang direncanakan pada tahun 1983, mulai dibangun 2013, lalu sempat terhenti karena Pak Beni ada permasalahan lahan. Ada sekitar 200 hektar lahannya milik perhutani, pada saat itu belum ada skema. Lalu akhirnya setelah Pak Presiden Jokowi menjadi presiden di 2014, dengan menterinya yang baru ada peraturan menteri di mana bisa pinjam pakai kawasan hutan. Lalu pembangunannya berlanjut lagi di 2015, dan tadi kita bersama-sama saksikan sebuah bendungan yang akan mengairi lahan pertanian seluas 3.000 hektar yang juga dimanfaatkan untuk air baku, mengantisipasi banjir, lalu juga menjadi sumber tenaga listrik, dan tidak lupa potensi pariwisata juga terbuka luas di sana. Tentunya dampak pembangunan itu ada berbagai macam hal, termasuk relokasi. Nah, sebelum bicara terkait dengan relokasi warga, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, gimana caranya? Diem, ya. Tidak ada isu apapun yang mencuat. Kalau setiap pembangunan kan pasti akan ada isu, apalagi merelokasi. Ya. Nah, gimana caranya Pak Bupati itu? Iya, bisa sampai akhirnya terbangun bendungan yang sangat indah tersebut. Ya, saya pertama berterima kasih atas kebijakan program strategis nasional merencanakan sebuah pembangunan yang cukup strategis, yaitu bendungan. Dulu pernah disebut bendungan Cileweng karena di situ ada daerahnya, memang daerah Cileweng ya. Dulu itu kan rencananya dinamakan Dam Cileweng. Dam Cileweng. Ya. Sekarang berubah menjadi Bendungan Kuningan. Bendung Kuningan. Ya, dan juga ini terlaksana karena kolaborasi, kerjasama, komunikasi yang baik antar semua pihak, termasuk kami sering melaporkan ke BPWS dalam hal ini, termasuk ke perhutani, ya, karena ada lahan-lahan. Pokoknya siapapun yang tersangkut di sana, baik kepemilikan, penguasaan dan kebijakan, itu kami hubungi. Oke. Nah, yang terkait dengan warga, mulai terkait dengan pembebasan lahan itu mulai tahun berapa? Waktu itu saya teringat pertama sosialisasi itu 10 tahun yang lalu, berarti tahun 2011. Waktu itu saya ketua DPRD. Oke. Kami sosialisasi dengan warga Kawung Sari
Pakunya juga bukan Pak Gusto. Oke. Ya, Berarti Kawung Sari, Randu Sari, Cihanjaro, gitu ya, ya. itu kami sosialisasi. Walaupun rapat penyelesaian, kami sering ditagih pada saat ada momentum politik, Mas. Oke. Tapi alhamdulillah semuanya kan bisa seperti ini karena memang kembali lagi kepada keikhlasan masing-masing, kerelaan dan terpenuhinya rasa keadilan kalau menurut saya. Oke. Dan manfaat bendungan Kuningan ini untuk Kuningan sendiri seperti Kalau apa? berpikir sektoral mungkin kami iri ya, cemburu karena yang akan menerima manfaat lebih besar adalah tetangga kami Brebes. Kalau dari sisi area pesawahan. Tapi mungkin kami ada menerima manfaat dalam bentuk lain. Di antaranya tadi Apa? Yang mengairi untuk lahan untuk bawah. lahan baku sawah kami hanya akan mungkin hanya 1/10 dari yang diterima oleh kapasitas yang akan diterima oleh Brebes. Oleh Jawa Tengah, berarti Jawa Tengah. jadi taruhlah Kuningan akan mendapatkan manfaat Ya, 1 hektar 1 hektar, atau 10 hektar. Ya, kalau misalnya 1000 hektar tadi. enggak juga. Enggak. Katanya tadi Pak Kadis akan menyiapkan 1000 hektar. Nggak mungkin juga ya? Nggak mungkin. Tapi yang manfaat dari Brebes apa kira-kira? Ya, Brebes kan potensinya memanfaatkan potensi kewilayahan yang datar, disuplai air dari ketinggian yang cukup di Kuningan ini, sehingga tidak lagi ada mengenal istilahnya pertanian tada hujan. Oke. Nah tadi kan ada juga yang cerita ke saya, Pak nggak apa-apa ke Brebes. Brebesnya itu kan bawang. Ya, Nah, bawang diproduksi Brebes, tapi dijual bawangnya ke Kuningan untuk digoreng. digoreng. Ya, Betul kan? ya? Betul. Karena Kuningan terkenal dengan pengusaha bawang goreng. Oke. Oke, Pak Bupati, ya. Jadi tentunya manfaat untuk Kuningan juga pasti besar. Karena Ada. pariwisata juga kan Pariwisata belum. juga. Pariwisata belum, terus listrik misalnya belum. Nah, kapasitas listrik Mudah-mudahan kita ya manfaat untuk Kuningan. ke depan bisa ada inovasi lainnya. Ya. Nah, Pak Beni terkait dengan lahan perhutani tadi tuh, ceritanya gimana? 200 hektar sampai akhirnya terkendala pembangunannya terhenti. Sebenarnya kalau perhutani itu ada aturan-aturan yang mendasari untuk pengalihan fungsi lahan ya. Kebetulan sebenarnya ada mekanisme yang bisa ditempuh. Kemarin itu yang ditempuh adalah BPKH dan kebetulan alhamdulillah semua stakeholder juga mendukung sehingga segera terbit di BPKH itu sehingga tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Pokoknya selama untuk negara dan rakyat ya pastilah perhutani akan siap. Nah, Pak Bupati nih, catatan saya ini kan ada relokasi 444 kepala keluarga ya. Betul. 444 rumah yang berasal dari 361 rumah di Desa Kawung Sari dan 83 di Desa Randusari dan Cihanjaro ya. Nah, kebetulan Pak Kadesnya hadir nih. Pak Kades Usto ya. Gimana ceritanya? Dari mulai rencana mungkin Pak Kades dengar kan masyarakatnya sampai pembebasan, sampai akhirnya direlokasi, gimana ceritanya? Sampai adem gitu kan? Gimana Pak Kades? Terima kasih ke Pak Ono sebagai Ketua DPP Jawa Barat yang tentunya sangat peduli pada masyarakat kami khususnya Kabupaten Kuningan. Ini tidak terlepas dari kerja keras Bapak Bupati juga yang memang betul-betul memperjuangkan masyarakat kami dalam rangka menyukseskan baik itu bendungan ataupun program-program yang lainnya. Tentunya kalau kita ceritakan dari awal sangat panjang sejarahnya, Pak Bupati juga sangat paham bagaimana perjalanan awal ketika pembebasan, ketika mau direlokasi atau bagaimana, tentunya itu permasalahan tentu ada. Oke. Cuman Pak Kades sudah berapa periode di? Baru satu periode. Baru satu periode. Tapi dari dulu pun mendengar gitu kan. Dari tahun 80-an itu mendengar. Udah mendengar sejak dulu. Dulu waktu pertama pembebasan lahan juga kami pas duduk di BPD juga tahu seluk-beluk awal sejarahnya gitu. Tapi
Sebetulnya permasalahan-permasalahan yang ada, alhamdulillah lah sampai sekarang itu bisa terlaksana sukses, katakan tanpa ekses. Itu mungkin berkat kerjasama dari semua link, baik itu dari semua instansi yang terlibat, baik di pemerintahan, di masyarakatnya. Tanpa itu mungkin tidak terlaksana lah dengan ini. Dan juga yang kami ucapkan sangat-sangat terima kasih. Mungkin pembebasan Waduk Kuningan ini hanya di Kuningan yang mendapatkan ganti itu dibayar, rumah juga dikasih. Jadi uang dapat, rumah dapat gitu. Nah, walaupun hanya tinggal pakai. Tinggal apa lagi? Tinggal ya infrastruktur yang belum lagi gitu. Nah, saya dengar nih gitu. ada cerita nih pada saat diganti untung ya sekarang ya Pak Bupati ya, diganti untung. Pada beli mobil sama motor, benar nggak keluarganya? Ya, kadang ada benernya, ada juga enggak juga. Oh iya, kalau yang butuh, yang butuh mobil ya mungkin beli gitu kan. Cuma sekarang mah udah collab semua. Oh gitu. Berarti dari ganti rugi itu tahun berapa dilakukan? 2013 itu udah ada pembayaran, 2015 terus terakhir di 2019. Oke, setelah dibayar berarti masyarakat sudah tidak beraktivitas di situ atau masih? Waktu itu masih ya? Waktu itu kan belum semua terbebas. Lahan rumah sana pas di 2000 waktu mau kunjungan Pak RI 1 persoalan sudah beres semua, kami pun pindah ke sini. Pembangunan ini juga sudah selesai. Ya. Berarti pemerintah benar-benar menyiapkan, ya? Menyiapkan. Dari mulai perencanaan pembangunan waduknya, relokasinya, sebelum rakyat disuruh pindah, tempat relokasinya sudah jadi dulu, ya seperti itu ya. Iya. Pantesan tidak ribut. Iya. Ya kan? Berarti pemerintah pusat, ya khususnya Pak Jokowi, Pak Bupati ini sangat bagus nih. Ya. Bagaimana sebuah pembangunan itu meminimalisir dampak. Tapi saya dengar juga nih, kan mayoritas petani. Iya. Ya itu alih fungsi ekonomi itu persoalan. Nah, sekarang mata pencaharian warga Pak Kades apa setelah lahan pertaniannya dijadikan waduk? Justru ada juga sebagian memang dari hasil itu ada yang di tanah juga, tapi kebanyakannya mah nggak punya tanah sekarang tuh. Mayoritas. Berapa warga dari 444? Yang dari 444 itu sekitar warga 300-an itu memang sekarang itu banyak menganggur. Banyak menganggur. Cuman kan kemarin tuh ada usulan dari Pak Bupati juga bagaimana nih ada aset desa yang nilainya hampir 22 miliar kita tukar guling. Perencanaan awal itu waktu itu berbicara dengan Pak ADM juga yang Pak ADM yang udah pensiun itu waktu untuk ke arah sana. Cuman sampai sekarang ya alhamdulillah sekarang ketemu sama Bapak. Kalau 21 miliar itu apa Pak Bupati? Itu proses penggantian tanah-tanah pokok desa dengan bangunannya termasuk ada juga pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah pun mungkin akan mendapatkan hak penggantiannya. Oke. Dan itu benar APBD itu sumbernya? APBN. Oh APBN. APBN. Nah berarti saat ini warga sebenarnya butuh lahan pertanian untuk mata pencaharian mereka. Kebanyakannya mah untuk bikin kandang kan sekarang tidak bisa di samping rumah ada kandang atau apa. Iya. Betul. Harus ada lahan ya. Lahan buat kandang buat. Rencana Pak Bupati gimana? Ya, saya sempat berbincang-bincang termasuk melihat situasi kondisi di mana setelah ini dihuni ada kehidupan, tentu kita harus menunjang untuk kehidupan berkelanjutan. Yang bertani, kembali bertani, yang beternak, berkebun dan lain sebagainya. Pertanyaannya kan belum ada lahan. Yang dulu mah lahan itu ada, walaupun milik desa. Nah, di sebelah sana, di sebelah kanan sini berbatasan dengan tempat relokasi perumahan ini ada lahan milik perhutanan. Makanya perhutani. Makanya saya menganjurkan kenapa tidak, jangan jauh-jauh lah. Lahan itu bisa kita atur, olah untuk menjadi bagian
milik Desa Kampung Sari. Ya, apabila itu ada, sehingga yang namanya Desa Kampung Sari kalau saat ini berdiri di atas tanah hanya 8 sampai 10 hektar, kalau ditambah dengan itu 30 hektar sehingga jadi 40 hektar. Di situ akan nampak kehidupan desanya. Oke. Nah, Pak Beni, di kawasan di sekeliling Desa Kampung Sari ini lahan perhutani itu ditanamin apa? Kebanyakan kita tanam jati, Pak. Jati. Ya, tanam pokoknya. Jati, dan masih bagus jatinya. Masih bagus. Kalau permintaan tadi Pak Acep seperti itu, ada kemungkinan bisa Saya kira pada lanjutkan prinsipnya perhutani itu hanya pengelola. Oke. Jadi tanah kawasan adalah kawasan hutan negara. Jadi nanti kita cuma sifatnya merekomendasikan. Iya. Nanti ada rekomendasi dari Pak Bupati juga. Oke. Sehingga Itu pohon jatinya udah berapa lama? kebetulan yang di sini paling ini KU2. KU2 itu di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun ya. Di atas 10 tahun. Ya, sebenarnya kan saat ini telah ada nih peraturan menteri yang baru, Pak Bupati, terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Jadi kalau dulu kan kita punya skema perhutanan sosial melalui P39 di mana rakyat bisa diberikan hak pengelolaan 35 tahun dan itu bisa perpanjang ya, bisa diperpanjang, malahan bisa diwariskan gitu kan, tapi tidak bisa dimiliki. Nah, tapi dengan peraturan yang baru ini coba nanti Pak Acep ya dengan perhutani dengan KLHK mungkin saya akan fasilitasi, Pak. Siap. Saya akan fasilitasi kalau memang butuh misalnya 30 ya, 30 lah. sekitar 30 hektar ya di luar yang bengkok itu misalnya ya. Kalau memang ini skemanya bisa melalui permen yang baru ini, Ya. ya mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk masyarakat. Ya, paling habis Lebaran lah kita Insya tindak Allah, lanjuti siap. lah. Ya, kita tindak lanjuti habis Lebaran, kita ketemu Bu Menteri, Pak Wahyu, Dirut Perhutani, bisa nggak kita minta ya negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhutani untuk memberikan kepada masyarakat apapun lah nanti polanya, ya kan, polanya ngikut kan gitu, Ya. polanya ngikut, Ikuti aja. ya, polanya ngikut. Setuju nggak nih Pak Kades? Setuju. Ya, kita akan garap nih. Iya. Ya, kita akan garap. Ya, mudah-mudahan setelah Lebaran ya, Pak Beni Siap. izin, Pak. Izin. sebenarnya di perhutani juga ada program perhutanan Kemitraan sosial. kan? Kemitraan. P83. masyarakat juga ikut pengelola kawasan hutan. Nanti kita berbagi ruang, Pak. Oke. Jadi kita ada ruang untuk tanaman pokok, ada Oke. ruang untuk tanaman Nah, masyarakat. Dengan kawasan itu yang sudah ditanam jati, ya, kan bisa ditumpang sarikan misalnya. Betul. Yang jelas dengan ternak pasti bisa. Iya. Nah, tanaman lainnya apa yang kira-kira pas kalau dengan jati? Saya kira kalau daerah sini itu pengembangannya mungkin tanaman porang misalnya. Orang ya. Ya. Orang, tapi Ya, lama kan. tuh 1 tahun loh, Pak. Ya. Jadi tergantung potensi di daerah Oke. sini seperti apa. Oke, Ya. nah jadi Pak Kades, Pak Bupati, perhutani kan memang ada skema lah. Ya. Selain P39 ada P83, ya. Jadi apa namanya, pulin kakak. Betul. Ya, pulin kakak jadi kemitraan, tapi ada bagi hasil kan itu. Ya. Ada bagi hasil. Nah, tapi ya nanti kita coba cek ya, cek dulu terkait dengan kebijakan pemerintah khususnya pusat terkait dengan permasalahan ini. Karena pastinya kan terkait dengan relokasi, pasti pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap mata pencaharian masyarakat yang hilang akibat lahannya jadi bendungan. Ya. Pak Acep, kira-kira apa lagi terkait dengan Kuningan? Permasalahan yang tentunya perlu menjadi atensi misalnya oleh pemerintah pusat khususnya DPR RI. Ya, saya mohon Bang Ono, karena Kuningan ini kan daerah atau kabupaten yang sudah mendeklirkan sebagai kabupaten konservasi, walaupun baru deklarasi ya, belum ada payung hukum atas kebijakan-kebijakan tersebut. Dan kami menyadari tidak adanya industri, sehingga salah satunya pemberdayaan masyarakat ya untuk berkolaborasi bekerjasama dengan
perhutani dengan kehutanan untuk memanfaatkan sebesar-besarnya lahan-lahan hutan. Seperti halnya yang sudah terjadi, terima kasih nih Pak DM ya. Mudah-mudahan ini bisa semua terjadi di hampir seluruh wilayah Kuningan, termasuk yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, termasuk ada yang di kawasan ya perkebunan-perkebunan PT Gegar Halang, dan sekarang di perhutani yang ada di desa-desa. Ada di beberapa desa di bawah tegakan-tegakan Ines, Jati, di sana diizinkan masyarakat menanam, menggarap kawasan tersebut untuk tanaman-tanaman yang dimungkinkan, diantaranya apel, ada cengkeh, ada kopi, ada jahe, dan juga kadang-kadang ada tanaman palawija, tanaman yang sesaat, namun insya Allah kita harus menanamkan saling kepercayaan bahwa apabila satu pihak perhutani, satu pihak masyarakat biasa mengelola satu kawasan, justru di situ kita akan saling menjaga. Masyarakat akan menjaga tegakan-tegakan untuk tetap tegak, tidak ada yang penebangan liar. Dan juga masyarakat akan merasakan di samping menjaga akan merasakan manfaat dari lahan-lahan tersebut. Karena saya yakin di mana lahan-lahan pertanian ini, lahan-lahan perhutani ini lahannya cukup subur. Kalau saya hitung-hitungan teori pertanian, topsoilnya masih bagus untuk ditanami tanaman-tanaman yang dimungkinkan ditanam. Jelas karena jarang mendapatkan pupuk kimia. Betul itu. Ya kan, satunya. Pak Beni ya. Betul. Kalau yang lahan sawah apa segala Kan macam, tergantung. Kalau ini mah semua masih subur. kopi subur, kapal Iya. subur, dan itu satu hal yang tanpa dulu tidak sampai teringat oleh kita ya, memanfaatkan sejengkal tanah untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat dan bangsa. Berarti konsep di Kuningan dengan sebagian besarnya lahan hutan, Ya. berarti agroforestry itu, Ya, ya yang paling tepat. ya, Jadi tentunya ya perhutani ya mudah-mudahan juga nih banyak kerjasama dengan masyarakat juga. Yap. Karena dengan declare-nya tadi kan Kuningan sebagai konservasi. kabupaten konservasi nggak mungkin lah industri dimasukkan ke Kuningan kan terlalu gitu. berjejal. Jadi pasti mengarah ke pertanian, ke industri pangan kan gitu Pak Bupati ya. Nah sehingga ya tentunya dengan harapan bahwa Kuningan tingkat kesejahteraannya meningkat Pak Kades, ya paling tidak kita semua sudah harus berpikir bagaimana petani yang biasanya ya kepemilikan lahannya 0,2-0,3 hektar, ya ini ditambah. Karena saya pernah diskusi dengan Ibu Menteri terkait dengan permen yang baru ini. Ini karena ada instruksi dari Pak Presiden, ya, ke Menteri Pertanian, ke Menteri Lingkungan Hidup Hutanan, ke Menteri BPN, bagaimana petani itu memperoleh pendapatan antara 3 juta sampai 4 juta per bulan, Pak. Nggak mungkin kalau petani 3 juta sampai 4 juta per bulan kalau lahannya 0,2 hektar. Kan nggak mungkin gitu kan. Nah sehingga inilah yang didorong permen ini. Tapi ya oke lah, apa yang terjadi polemik di Komisi 4 ya, saya sendiri tidak dalam konteks menolak permen itu, tapi kita dudukan persoalan misalnya terkait dengan masyarakat yang memang butuh itu. Ya harus ada dorongan dari pemerintah sehingga masyarakat mendapatkan akses ya, penggarapan lahan atau bahkan kepemilikan lahan. Tapi pada saat misalnya perhutani dengan konsep yang sudah bagus dengan LMDH-nya, ya tidak perlu memasukkan orang baru untuk menggarap lahan itu yang pada akhirnya akan memunculkan konflik. Ya, jadi mungkin itu Pak Bupati, Pak Beni, Pak Usto, ya, hatur nuhun atas kesempatannya ya di podcastnya Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung, hayu gaskeun lur. Ya, kita kembali lagi pada episode berikutnya. Terima kasih, hatur nuhun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surudug Sampurasun. halik aya Mang Ono Ngabadug, ngajak batur dulur gabung, hayu gaskeun lur.